Pada tahun 2019, ada sebuah hal yang cukup menggemparkan lantaran ditemukannya sehelai bulu yang tersangkut di pagar dekat perkebunan yang diduga milik harimau Jawa. Beberapa tahun kemudian, di tahun 2024, penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencoba mencocokkan DNA dari sehelai bulu tersebut. Dan hasilnya secara mengejutkan ternyata cocok dengan DNA milik harimau Jawa. Hal ini cukup mengejutkan karena harimau Jawa sudah resmi dinyatakan punah dan terakhir terlihat sekitar tahun 1980-an. Meskipun mereka telah punah, namun nama harimau Jawa selalu hangat untuk diperbincangkan. Mereka mungkin adalah simbol paling ikonik dari bukti pilunya kepunahan satwa liar di Indonesia. Selain itu, kerabat mereka yaitu harimau Bali juga mengalami nasib yang sama. Ini adalah kisah tragis dari harimau Jawa. Harimau Jawa merupakan salah satu subspesies harimau dengan nama ilmiah Panthera tigris sondaica. Saat ini, ada beberapa perbedaan versi tentang status taksonomi harimau. Pada awalnya, Indonesia memiliki 3 subspesies harimau, yaitu harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, harimau Jawa, Panthera tigris sondaica, dan harimau Bali, Panthera tigris balica. Namun di tahun 2017, taksonomi harimau kembali ditinjau ulang dan menyatakan ketiga subspesies harimau di Indonesia sebagai satu subspesies yang sama, yaitu Panthera tigris sondaica. Lalu, bila mereka adalah satu subspesies yang sama, apakah bisa membawa harimau Sumatera untuk dilepas liarkan di Pulau Jawa atau Bali? Sejauh ini, belum ada tinjauan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan jikapun itu bisa, tetap saja harimau Jawa yang asli akan tetap menjadi hewan yang punah dan hanya ada di kenangan kita. Sama seperti harimau Sumatera, harimau Jawa memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan subspesies harimau lain yang ada di daratan benua Asia. Ini dikarenakan isolasi pulau yang membuat mereka berevolusi untuk beradaptasi dengan habitatnya, sekaligus penyesuaian dengan ketersediaan mangsa yang juga berukuran lebih kecil di Pulau Jawa dibandingkan dengan yang ada di daratan Asia. Di mana hewan yang menjadi mangsa harimau Jawa diantaranya rusa, babi hutan, banteng Jawa, dan terkadang unggas hingga reptil. Harimau Jawa sendiri berukuran lebih besar dibandingkan harimau Bali dan kurang lebih tidak beda jauh dengan ukuran harimau Sumatera. Berat harimau Jawa jantan sekitar 100 hingga 140 kg, sementara betinanya berukuran lebih kecil sekitar 75 hingga 115 kg. Harimau adalah kucing besar yang dikenal dengan corak lorengnya. Mungkin sekilas semua harimau terlihat sama, dengan loreng oranye dan hitamnya yang khas. Tapi bila diperhatikan, sebenarnya corak loreng harimau memiliki sedikit perbedaan antar subspesiesnya. Harimau Jawa memiliki garis-garis yang panjang dan lebih tipis, serta wajah yang sempit dan hidung yang relatif panjang dan sempit. Ini adalah contoh perbandingan corak loreng harimau Jawa dengan harimau Benggala. Indonesia memiliki keunikan di antara negara-negara yang memiliki populasi harimau karena merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana harimau berevolusi di pulau-pulau. Tetapi bagaimana mereka sampai ke Indonesia? Hasil analisis DNA mitokondria menunjukkan bahwa harimau di Indonesia berasal dari daratan Asia, di mana mereka sampai di Kepulauan Sunda saat zaman es terakhir, sekitar 110.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Karena pada saat itu, pulau bagian barat Indonesia masih menyatu dengan benua Asia akibat dampak dari zaman es, daratan yang dikenal dengan Sundaland. Kemudian, saat zaman es berakhir, volume air laut mulai meningkat dan membuat Sundaland menjadi jajaran pulau. Disinilah harimau mulai terisolasi di pulau-pulau tersebut.
Dulunya harimau Jawa tersebar luas di sebagian besar Pulau Jawa. Namun kemudian wilayah persebarannya mulai menyusut hingga tersisa di tempat-tempat taman nasional dan kemudian tidak pernah terlihat kembali. Bagaimanakah pilunya kepunahan mereka? Yang kalian lihat ini adalah foto dari tradisi pertarungan harimau di Pulau Jawa yang dikenal dengan Rampogan Macan atau Rampok Macan. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan mulai berakhir sekitar abad ke-19. Hubungan masyarakat dengan harimau, khususnya di Pulau Jawa, sangat unik. Di sisi lain, terkadang harimau dapat menjadi teman petani karena kerap memangsa hama seperti babi hutan. Dan bahkan di Jawa, harimau kerap disebut sebagai simbah, nenek, datuk, atau guda, yang menandakan bahwa mereka begitu dihormati. Namun, di sisi lain, mereka pernah diburu dan ditangkap. Kita pilah satu persatu faktor utama penyebab kepunahan harimau Jawa. Tradisi Rampogan Macan awalnya memang sebuah tradisi sakral, namun seperti kebanyakan budaya dan tradisi, makna dan simbolisnya pun lambat laun berubah. Yang akhirnya tradisi rampogan sekedar hanya menjadi hiburan dan pernah juga dijadikan acara untuk menyambut tamu, termasuk tamu dari Eropa. Pada awalnya, rampogan diadakan di tempat-tempat simbolis seperti alun-alun kerajaan atau keraton dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral. Tradisi rampogan sendiri memiliki dua babak. Yang pertama, harimau akan diadu dengan kerbau atau banteng. Awalnya, kerbau akan disiapkan di dalam kerangkeng kayu berdiameter sekitar 3-5 meter. Kerbau tersebut akan dihias dengan untayan bunga di leher dan tanduknya. Di sisi lainnya, harimau yang telah ditangkap dari alam disiapkan di dalam kandang persegi yang lebih kecil. Kemudian, harimau pun dipertemukan dengan kerbau dan pertarungan terjadi di dalam kandang dengan diiringi musik gamelan yang terus berkumandang. Untuk memicu kemarahan, harimau akan disundut dengan kayu api dan disiram air panas. Sementara untuk kerbau, kulitnya telah diolesi cabai dan daun jelatang. Daun ini terkenal dapat membuat gatal dan iritasi. Dalam hal ini, kerbau dan harimau merupakan hewan yang cukup simbolis di masyarakat Asia Tenggara atau masyarakat Jawa pada khususnya, di mana dalam tradisi ini harimau digambarkan sebagai kekacauan atau kejahatan yang harus disingkirkan. Dan dalam pertarungan ini pun ternyata kebanyakan dimenangkan oleh kerbau. Di babak kedua tradisi Rampogan Macan, pertarungan akan seperti gladiator yang membuat Rampogan Macan kerap dijuluki gladiator Jawa. Namun, sangat-sangat tidak fair, di mana harimau akan melawan ribuan orang bersenjata tombak. Sekitar 2.000 hingga 3.000 orang akan membentuk lingkaran yang besar dan dipersenjatai dengan tombak yang beberapa bahkan telah diolesi racun. Mereka akan berbaris sekitar 3-4 lapis, di mana barisan paling depan akan menghunus tombaknya ke depan, dan yang di belakang akan menghunus tombaknya ke atas. Setelah itu, harimau akan ditaruh di tengah-tengah lingkaran, dan jika tidak ingin keluar dari kandang, harimau tersebut akan ditakut-takuti dengan alang-alang yang dibakar atau disodok dengan bambu. Jelas saja, hadir di tengah-tengah kerumunan manusia akan membuat harimau panik dan ia pun akan berusaha menyelamatkan diri. Namun nahasnya, ribuan tombak telah menantinya. Ja, här håller vi på att plocka kaffe. Och nu skulle vi kanske kunna ta och titta på några olika former utav kaffebuskarna. Rampogan Macan tentu bukanlah satu-satunya penyebab kepunahan harimau Jawa. Pada tahun 1930, Belanda yang saat itu masih mengkolonisasi Indonesia, di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, Belanda menerapkan sebuah sistem yang dikenal dengan kultur stelsel, atau dalam sejarah Indonesia disebut dengan tanam paksa. Disinilah mereka melakukan pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan,
Sejak saat itu, konflik antara manusia dan harimau mulai meningkat. Belanda yang menganggap harimau adalah penghalang dan masyarakat yang juga menganggap harimau adalah wabah yang mengancam, akhirnya perburuan harimau makin menjadi-jadi. Bahkan ada hadiah bagi siapa yang dapat memburu harimau, yang semakin mendorong masyarakat untuk berburu harimau. Kondisi ini pun diperparah dengan peningkatan populasi manusia di Pulau Jawa. Pada awal abad ke-20, terdapat sekitar 28 juta jiwa yang tinggal di Pulau Jawa. Dan jelas saja, untuk memenuhi kebutuhan jutaan orang ini, akan semakin banyak lahan yang dibuka untuk pertanian dan tempat tinggal. Tren peningkatan populasi terus bertambah. Pada tahun 1975, Pulau Jawa sudah dihuni sebanyak 85 juta jiwa. Akhirnya membuat hutan yang menjadi habitat harimau semakin tergerus. Perburuan dan hilangnya habitat ini juga menjadikan jumlah mangsa dari harimau Jawa berkurang, membuat harimau kesulitan mencari makan. Dan banyak juga harimau dan mangsanya yang mati diracun. Perpaduan dari yang tadi disebutkan merupakan faktor utama yang mendorong kepunahan harimau Jawa. Pada abad ke-19, harimau Jawa masih banyak berkeliaran di hutan-hutan di Pulau Jawa. Namun pada tahun 1940-an, jumlahnya telah menurun pesat. Populasinya hanya terdapat di tempat-tempat terpencil dan di beberapa taman nasional. Pada tahun 1950-an, harimau Jawa hanya tersisa sekitar 25 ekor, di mana kira-kira 13 ekor hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, angka ini terus menyusut. Pada tahun 1972, diperkirakan hanya ada sekitar 7 ekor harimau yang tinggal di Taman Nasional Meru Betiri, yang dipercaya sebagai habitat terakhir dari harimau Jawa. Hingga akhirnya, pada tahun 1980-an, harimau tidak lagi terlihat di Taman Nasional Meru Betiri. Berbagai survei tentu terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya, namun tidak berhasil menemukan bukti pasti dan menemukan keberadaan harimau Jawa. Hingga kemudian, akhirnya harimau Jawa pun dinyatakan punah. Meskipun harimau Jawa kemungkinan telah punah pada tahun 1980-an, namun IUCN baru memasukkannya ke daftar hewan punah pada tahun 2003. Meskipun begitu, dugaan, berita, hingga tanda-tanda keberadaannya terus bermunculan. Apakah mereka masih ada di sana? Seperti kebanyakan hewan yang sudah punah, pasti ada saja laporan akan penampakannya. Beberapa masyarakat kerap melaporkan dan mengaku telah menemukan tanda-tanda atau bahkan melihat langsung keberadaan harimau Jawa. Namun, lagi-lagi, kesaksian itu hanya laporan lisan yang dirawat dalam ingatan dan tentu tanpa adanya pembuktian. Sejauh ini, kesaksian-kesaksian tersebut tidak dapat dikonfirmasi. Pada Agustus 2017, dikutip dari liputan6.com, saat polisi hutan Balai Taman Nasional Ujung Kulon sedang berpatroli, tidak sengaja memotret seekor kucing besar yang terlihat berjalan meninggalkan bangkai seekor banteng menuju kawanan merak. Kucing besar di foto ini sempat diduga adalah harimau Jawa. Bahkan ada dugaan bahwa ini adalah hewan hybrid hasil kawin silang antara harimau dan macan tutul. Namun sejauh ini diketahui bahwa hewan tersebut sebenarnya adalah macan tutul, bukan harimau maupun hewan hybrid. Yang paling mengejutkan justru temuan baru-baru ini berawal dari kesaksian seorang warga lokal dan aktivis konservasi bernama Ritia Nur Fajar yang mengaku melihat hewan mirip harimau Jawa pada malam hari tanggal 19 Agustus 2019 di perkebunan dekat Desa Cipendei, Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa hari kemudian dilakukan survei di lokasi tersebut dan ditemukanlah sehelai rambut yang tersangkut di pagar pembatas antara kebun dan jalan desa. Selain rambut, ditemukan juga bekas cakaran di lokasi tersebut. Badan Riset dan Inovasi Nasional kemudian melakukan analisis DNA dari temuan tersebut dengan mencocokkannya pada harimau Jawa milik koleksi Museum Zoologicum Bogoriense yang dikumpulkan pada tahun 1930.
Kemudian, subspesies harimau lain yaitu harimau benggala, harimau amur, dan harimau Sumatera, serta macan tutul Jawa. Dan ternyata hasilnya paling cocok dengan DNA dari harimau Jawa. Hasil penelitian ini pun diterbitkan di jurnal pada 21 Maret 2024. Penemuan ini seolah memberi setitik harapan akan kehadiran harimau Jawa. Tetapi meskipun begitu, masih perlu dikonfirmasi melalui pemantauan lapangan dan studi genetik lebih lanjut. Semoga penelitian akan terus dilanjutkan dan dapat memberi jawaban-jawaban baru. Selain hal-hal yang tadi disebutkan, berita penampakan harimau Jawa ternyata juga tidak lepas dari hoax yang kerap bermunculan di internet yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang harus membuat kita untuk semakin teliti dalam memperoleh informasi. Banyak orang yang mengaku pernah melihat harimau Jawa. Banyak juga orang yang meyakini bahwa harimau Jawa itu masih ada dengan segala asumsi dan bentuk kepercayaan masing-masing. Banyak juga orang-orang yang masih terus antusias membicarakan harimau Jawa. Namun, apapun anggapan dan asumsi-asumsi itu, semua adalah bentuk dari kerinduan orang-orang akan kehadiran satwa Indonesia yang dirindukan ini. Sudah seharusnya cerita harimau Jawa maupun saudaranya harimau Bali untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.